Shalom. Shalom. Asik. Kayaknya pada dingin ini kayaknya ya. Coba sekali lagi. Shalom semuanya. Oh, haleluya. Dingin-dingin tapi tetap asik gitu asik, ya. Iya. Kita sama-sama mau rasakan betapa Tuhan Yesus baik. Betapa sukacita Natal. Boleh kita rasakan sama-sama di dalam hati kita yang paling dalam. Amin. Amin. Kita sama-sama mau bangkit berdiri. Kita sama-sama mau curi hatinya Tuhan. Biar kita sama-sama rasakan betapa Tuhan Yesus sungguh baik buat kita semua. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu. Lebih lagi kita sama-sama mau panggil Yesus. Tebus dosaku, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, Kau turun ke dunia, Selamatkan setiap kami Bapa. Terima kasih manusia. Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Kau berikan hidupmu. Yesus, kami mau angkat tangan kami. Kami mau puji nama-Mu Yesus. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha
kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan kemuliaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu. Kaulah Allah yang kami puji. Di tempat Kaulah Allah yang kami sembah Tuhan. Kaulah Allah yang ku puji. Amin. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. kemuliaan bagimu. Kaulah Allah yang kami puji. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
buat Yesus kita. Sama-sama kita serukan haleluya. Amin. Sorak-sorai yang luar biasa dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sukacita Natal boleh selalu kita rasakan di setiap hati kita, amin. Boleh kasih salam dulu, walaupun pakai masker, pakai dada-dada boleh, pakai tanda love, kasih. Sekalian ini tadi ada pesanan. Apa? Suruh yang duduk di Paling pinggir belakang? ini harus pinggir. mepet ke kanan atau Oke, kiri. Ya. Supaya yang datang belakangan yang bisa datang belakangan duduk. bisa. Ya. Oke, biar sama-sama nyaman. Baik, biar sama-sama lebih semangat lagi, nyaman lagi buat memuji Tuhan. Amin. Tadi love-nya kayaknya aku belum lihat deh. Coba kasih love dulu, tinggi. Terus kasih tunjuk kanan kiri depan belakang. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar Selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. muliakan Tuhan, Muliakan Tuhan. Glory. Muliakan Tuhan. Goyang tipis-tipis boleh ya, kanan kiri boleh ya. tinggi-tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi jua di hadapan penebus. Tangan dua-dua di atas kepala boleh ya. Glory. Muliakan Tuhan. Glory. Muliakan Tuhan. Glory. Muliakan Tuhan. Lebih lagi ya, lebih lagi ya. Muliakan Tuhan. Haleluya. Muliakan Tuhan. Glory. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Goyang tipis-tipis boleh ya. Haleluya. Ayo boleh goyang bersama-sama. Sama-sama serukan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Yeay. Bangsa-bangsa bangkitlah, danlah soraklah serta berpayungkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya Yesus. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan
surga bergema, lahir Raja mulia. Lebih lagi ya. Boleh goyang tipis-tipis boleh ya. Hari ini hari apa? Hari Natal. Ya. Serukan bareng-bareng yuk. Hari ini adalah hari Natal. Hari Lahir juru selamat kita. Amin. Malaikat bersoraklah, haleluya puji. Tangannya boleh dua-dua di atas kepala yuk. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Puji siapa? Hosana Dia dia lahir ke dunia, dosa kita semua. Hari inilah hari Natal. Hari lahir juru selamat kita. Amin. Bersoraklah, haleluya pujinya. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah hosana dia lahir, tebus dosa kita semua. Sekali lagi lebih seru ya. Inilah hari Untuk penggabungan saya persilahkan. lahir juru selamat kita. Malaikat bersuka bersoraklah. Haleluya pujinya. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah hosana yang lahir, tebus dosa kita semua. Hari ini adalah hari Natal. Hari lahir juru selamat kita. Malaikat bersuka Bersoraklah, haleluya pujinya. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah hosana yang lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Pujilah hosana yang lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Pujilah hosana yang lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Haleluya. Oke, silakan duduk. Untuk jemaat dipersilahkan duduk.
Sambutlah dia. Dua pujian yang sangat luar biasa untuk kita, anak-anaknya, menyambut dia. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Allah kita. Sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian, tolong mungkin yang duduk di pinggir, di tengah-tengah ini, mungkin bisa geser ke kanan dan ke kiri supaya bisa ditempati jemaat yang baru datang. Iya, betul. Ya, oke. Tuhan kita luar biasa. Hari ini adalah hari Natal. Hari siapa? Kelahiran Tuhan kita. Amin. Kelahirannya sudah dinubuatkan oleh banyak nabi. Dan segala kuasa ada di tangannya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Mari kita, Tuhan, saya udah makin berdiri. Woo! Haleluya. Nyanyikan lagu ini bersama-sama, katakan. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Katakan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan anak. Katakan sama-sama. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Pam pam pararara, pam param pam pararara, pam param pam pararara, pam param pam. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Katakan sama-sama. Sebab dari mula, sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan anak. Angkat tangan kita sama-sama, katakan. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Pam pam pararara, pam param pam pararara, pam param pam pam pararara, pam param pam. Dengan segenap hati nyanyikan. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula, datang keselamatan kami. Kaulah Tuhan. Angkat tangan kita. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Katakan. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah
Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Dan kita siapkan juga diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari bertugas kolektan. Haleluya. Terima kasih atas karya penebusan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Kau sudah memberikan anak-Mu untuk kami. Untuk menebus kami, orang-orang berdosa. Untuk Kau jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur atas semuanya Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Bersyukur sama Tuhan, saya udah mengambil diri kembali. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Inilah pernyataan kami Tuhan. Selama hidup kami tidak menyembah Engkau Tuhan. Sekalipun kami Tuhan berjalan di lembah kekelaman, kami tidak akan takut sebab Engkau beserta kami. Oh, terima kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bersama jemaat-Mu mengatakan bersama-sama, tak ada lemah
lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab kau tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab tanganmu yang menopangku. Sebab Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ini kami Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Angkat tanganmu, bersyukur padamu, katakan Tuhan. ku bersyukur Tuhan. haleluya. Bersyukur Ini kami Yesus. Bapa, Inilah ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Yesus, ku bersyukur. Bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur. ku bersyukur. Sekali lagi katakan. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Terima kasih Yesus. anugerah-Mu dan pertolongan-Mu. Kami dapat menikmati dan merayakan Natal dengan sukacita pagi hari ini. 2 tahun lebih kami tidak dapat merasakan sukacita seperti ini. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Bersyukur untuk Engkau berikan kepada kami mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami ya Allah. Memberikan penghiburan, kekuatan, kemenangan atas segala kebaikan-Mu. Bahkan kami akan masuk tahun 2023 dengan satu kenyataan bahwa Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Roh Kudus. Kau sudah hadir di tengah kami, memberikan urapan baru kepada hamba.
Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Kepala Gereja, kami terima sabda-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat Hari Natal terlebih dahulu. Selamat Hari Natal Bapak Ibu. Mumpung masih ingat. Bersyukur kemarin saya datang kemari bersama dengan cucu saya yang ketiga. Ya. Cucu yang pertama dia melayani. Terima kasih Pak Gembala. Cucu saya yang pertama itu sudah melayani dan ini yang pertama kedua perempuan, yang laki-laki generasi penerus. Bahwa dia sudah mulai saya ajak untuk melayani Tuhan. Ada satu tema yang diberikan kepada saya pagi hari ini, yaitu penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Penyertaan Tuhan sempurna. Ada satu perkataan dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga dalam Matius 28 ayat yang terakhir sebelum dia naik ke sorga. Dia berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Amin. Amin. Jangan seperti kejadian bulan lalu saya diundang ke Sumatera Utara. Melayani satu gereja, jemaatnya di sana. Ibadah anggotanya itu ada sekitar 700. Tetapi ketika ibadah hari Minggu, paling yang datang 20-30 orang. Gitu. Nah ketika saya diundang, saya tanya kenapa? Nggak tahu jemaatnya seperti ini nggak percaya firman Tuhan katanya. Tapi di sini semua percaya ya, amin. Lalu hari itu dibunyikanlah lonceng gereja. Kalau orang Batak di sana aja Pak Moroloan tuh ada giring-giring di sana. Kalau orang Batak tahu giring-giring itu lonceng gereja seperti Katolik. Ding dong, ding dong. Mereka bingung. Karena waktu itu bukan hari Minggu. Biasanya bunyi lonceng itu hari Minggu. Ini bukan hari Minggu. Mereka dengar. Bunyi lonceng itu berapa kali. Karena mereka tahu kalau bunyi lonceng itu suaranya seturut dengan usia orang yang meninggal. Mereka langsung nguping. Siapa yang meninggal ya? Tanya satu yang lain, siapa yang mati? Biasanya kalau orang mati itu bawa ke gereja untuk orang saudara sepupu kita bilang disolatkan atau didoakan katanya. Penasaranlah mereka hari itu datanglah ke gereja. Saya di mimbar. Mereka pengen tahu siapa yang mati. Memang kalau orang pengen melihat orang mati itu pengen tahu gitu. Mereka ingin supaya tetap panjang umur. Seperti saya tetap pengen panjang umur ya. Kita semua kan pengen panjang umur. Ibu Gembala senior kita juga tahun depan 91 ya kalau nggak salah. 90. Bersyukur toh. Saya masih ingat tuh hari. Saya doakan Pak Karel nanti seperti saya umur 90 tahun. Saya bilang amin tante. Saya bilang sekarang baru 70 kok. 20 tahun lagi. Saya ngelihat cucu saya korban nanti. Nah jadi di depan altar seperti ini, peti mayat sudah ada, peti mati. Jemaat saya lihat penuh sampai ke belakang. Lalu saya bilang sama pendetanya, Pak Pendeta tolong itu peti matinya dibuka sedikit. Supaya kelihatan muka yang mati itu. Lalu saya bilang,
Saudara jangan heran nanti kalau ngelihat yang mati ini ya, ini orang yang mati ini masuk neraka ini. Karena ini orang yang gak pernah ke gereja. Suka ngomongin pendeta. Pelitnya minta ampun. Ke gerejanya cuma sekali setahun. Alkitabnya sampai berdebu. Mereka bilang, siapa Pak Pendeta yang mati? Gitu. Tunggu dulu. Yuk silakan maju, tapi 2 meter seorang maju. Saya bilang. Maju mulai dari depan, mulai dari Pak Anton maju. Gitu. Maju satu, begitu dia lihat peti mati, saya bilang, inilah orang yang mati itu, yang bakal masuk neraka. Nah dia suka ngomongin pendeta, enggak suka ibadah. Pelitnya minta ampun. Dia lihat begini kaget dia. Tanya sama belakang, siapa sih mati? Enggak ngerti, aku lihat sendiri. Masuk yang kedua. Inilah yang mati yang bakal masuk neraka. Ditanya belakang, siapa yang mati? Enggak ngerti, lihat sendiri. Begitulah jalan terus dari belakang maju ke depan satu persatu. Saudara tahu siapa yang mati? Dirinya sendiri. Karena peti mati itu kosong. Isinya kaca yang mereng begini. Jadi begitu dia lihat muka EDW. Begitulah keberadaan orang Kristen kalau ngomongnya Kristen tapi gak mau beribadah dan gak percaya firman. Apakah orang begini mau masuk surga enak wae loh. Jadi Tuhan sudah berkata sebelum dia naik ke surga, ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Temanya hari ini kan penyertaan Tuhan sempurna. Orang bilang 2023 katanya tahun penuh masa kelam katanya, bisnisnya susah. Kan begitu kata orang ya, bisnisnya susah katanya. Bagaimana sikap kita menghadapi hal itu? Ini hari Natal. Sebelum Natal, sebelum Yesus dilahirkan, malaikat bilang sama Yusuf, ojo wedi. Itu bahasa Ibrani. Ojo wedi. Jangan takut. Sebelum Yesus lahir. Ketika itu dia ingin menceraikan Maria. Begitu juga dengan Maria. Begitu dia dengar malaikat. Jangan takut. Berbahagialah engkau dari sekian wanita. Engkau akan disebut ibu yang maha baik. Kau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Maria bilang, karena dia percaya firman Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau katakan. Bisa bilang amin? Jadilah padaku. Jadi kalau Tuhan bilang ketahuilah aku menyertai kamu. Bukan sampai 2023 pasti dia menyertai kita. Jadilah padaku seperti firman-Mu itu. Setelah Yesus lahir di kandang domba Bethlehem, malaikat juga bilang sama gembala-gembala, apa dia bilang? Ojo wedi. Karena hari ini sudah lahir bagimu juru selamat. 2023 kita enggak tahu, yang aku tahu juru selamat ada sudah mendahului aku. Amin. Makanya kita bilang kalau 2023 begini-begini, ngomongnya apa kita? Siapa takut? Betul ya. Siapa takut? Sebab Yesus yang sudah lahir itu sudah ada bersama dengan kita. Orang yang masih rasa takut, ini ya, firman itu belum jadi dalam kehidupannya. Cuma ngomong percaya. Seperti di sana itu, yang di Medan itu, kalau tiap minggu itu, doanya, mari kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Begitu disuruh lakukan firman Tuhan.
Nanti dulu mikir. Oleh karena itu kita dengar berita Natal, ketika Yesus sebelum lahir tadi disebut jangan takut. Setelah dia juga naik ke sorga dia bilang jangan takut, aku menyertai kamu. Sampai kesudahan Allah, memang temanya ini ya, penyertaan Tuhan itu sempurna. Bagaimanakah penyertaan Tuhan itu sempurna? Supaya kita masuk 2023 gak perlu takut lagi. Kita akan lihat dalam Yohanes 1 ayat 1, di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah apa? Allah. Ini Alkitab. Adalah firman, orang bilang ini buku, saya bilang ini bukan buku. Alkitab ini bukan buku. Alkitab ini adalah firman Allah. Dan firman Allah hari ini kita dengarkan. Firman Allah hari-hari ini dikumandangkan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Dalam ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini bahasa Indonesia, saya pakai bahasa dari daerah Sumatera Utara. Karena Alkitab, Perjanjian Lama, kalau bahasa Indonesia, Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Inggris. Itu King James, baru bahasa Indonesia. Kalau bahasa Batak itu Bibel, dari bahasa Ibrani langsung bahasa Batak. Maka saya kalau di Gunung Sindur, bahwa firman Tuhan saya pakai 4 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Karena jemaat di sana banyak itu. Jemaatnya Sunda, Jawa, Batak. Dan Chinese, sekali-kali ngomong Chinese gitu, walaupun sepotong-sepotong gitu. Pak Agung sudah ke sana itu, ya, Pak Anton, Ibu juga. Orang yang masih takut menghadapi itu, kalau kita baca tadi, firman itu sudah menjadi daging. Bahasa daerahnya, saya terjemahkan langsung bahasa Indonesia, firman itu sudah jadi daging dalam kehidupan kita. Firman itu sudah jadi daging dan menjadi bahagian kita. Kenapa orang merasa takut? Karena firman itu masih tinggal di gereja. Alkitabnya di sini itu tinggal di gereja. Enggak dibawa pulang. Begitu sampai di jalan raya, kalau di gereja bilang haleluya, begitu sampai di rumah sudah halelupa. Karena firmannya ketinggalan di gereja, tidak jadi daging. Kalau firman itu belum jadi daging, hidupnya masih hidup yang lama. Hidupnya masih hidup yang lama. Contoh ya, kalau hidup masih belum jadi daging dalam firman, dalam dirinya. Firman itu ketinggalan di gereja. Dia cuma ada di sini. Tidak di dalam hati kita. Yesus berkata yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan yang melakukan itu firman jadi daging. Dalam hidup kita, kita lakukan sehari-hari. Firman bukan hanya kita dengar masuk di kepala kanan keluar kiri. Harus jadi daging. Firman itu sudah jadi daging. Kalau firman itu belum jadi daging, ini yang kita lihat ya. 1 Korintus 6 ayat 10. Coba tolong 1 Korintus 6 ayat 10. Firman kalau belum jadi daging, orang ini menjadi orang yang medit. Kikir gitu. Suka mencuri. Padahal firman Tuhan bilang jangan mencuri. Kan ada ayatnya, hukum Taurat. Lalu dibilang lagi orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kan banyak orang Kristen begini kan masih toh. Pelitnya minta ampun, masih mencuri, masih suka mabuk gitu. Itu firman belum jadi daging. Masih di sini.
Ini hari Natal, moga-moga ya kalau Natal begitu. Di Manado itu Natal itu apa aja kerjanya? Mabok. Kan begitu. Di Medan juga begitu. Hari Natal, mabok kerjanya. Kasihlah sedikit lah, biar hangat katanya. Dikasih sedikit begitu, tambah lagi lah katanya. Jangan nanti kau mabuk. Kau kejam kali, kau pelit kali kau katanya. Dikasih banyak, mabuk lagi. Apa kau bilang katanya? Itu akhirnya berantem. Padahal lagi hari Natal itu. Itu namanya firman belum jadi daging. Saudara tahu orang Manado sama orang Medan itu beda-beda tipis. Sulut dengan sumut. Beda L sama M dong. Tapi kalau disulut, pendeta itu segendin Pak, dihormati. Lagi mabuk-mabuk, lagi berantem. Kalau ada lewat pendeta, bawa Alkitab gitu. Pak pendeta, katanya. Diam ju, pendeta lewat. Katanya. Goloknya disimpan. Bilangnya Pak pendeta. Itu orang sulut, orang Manado. Begitu lewat pendetanya, berantem lagi. Orang Sumut beda. Ada teman saya dari Manado lagi main ke Medan. Lagi kami habis makan, tiba-tiba ada yang todong. Todong kawan saya ini, dia ingat di Manado. Kita ini pendeta ya, katanya. Kiapa ngana todong pak kita, katanya. Apa kau bilang? Katanya. Kita pendeta. Siapa kamu todong kita? Katanya. Dia bilang apa? Jangankan pendeta, Tuhan Yesus ada di sini, ku todong dia. Katanya. Itu orang Medan. Makanya dibilang ini Medan bong, katanya. Saya bilang sama dia, panakko, pendeta dong. Dia dengar saya ngomong Batak itu. Ternyata orang Batak juga katanya. Kabur dia lari, tabrak sama motor. Udah tabrak sama motor. Dia bilang, ampun Pak Pendeta, katanya. Lihat KTP-nya, Kristen. Itu berarti firman belum jadi daging. Orang seperti ini takut hidup. Kehidupannya masih susah, masih sakit. Gak percaya penyertaan Yesus 2023. Pernyataan Yesus masa depan kita, dia katakan masa depan yang penuh pengharapan. Itu kata firman, percaya enggak? Terserah kepada Anda. Saya dulu lagi mau nikah itu ya, sama apuhnya, apuhnya cucu saya ini. Jadi karena saya ingin dapat istri dalam pelayanan, saya bilang Tuhan saya perlu tulang rusuk. Siapa nanti yang duduk di sebelah kiri saya di kereta, itulah tulang rusuk saya. Saya begitu saja. Di kereta, saya lihat ada nona satu, cantik juga nih cewek. Pak, di sini kosong? Iya, silakan duduk, mangga, saya bilang gitu. Orang Jawa Barat gitu ya. Ngomong-ngomong, saya lihat pakaian kamu ini seperti jemaat dari GPDI, Adrian Sarwinsong. Dia lihat ke atas ke bawah, waktu itu saya punya kumis, punya jenggot gitu. Enggak seperti sekarang ganteng gitu ya. Ganteng dikit lah gitu ya. Kumis, jenggot, rambut gondrong karena melayani orang Baduy waktu itu. Lihat atas bawah itu. Benar kan kamu jemaatnya pendeta Sarwinsong? Kok Bapak tahu katanya? Saya kan suka melayani di situ. Kamu enggak kenal saya? Dia lihat atas bawah. Om Karel ya, kata gitu. Iya, saya bilang. Enggak salah lagi, rupanya kamu tulang rusuk saya. Saya bilang gitu. Dia bingung, apa itu om tulang rusuk? Kagak tahu lagi dia. Akhirnya saya jelasin sambil naik kereta dari Rangkas Bitung ke Jakarta. Saya tanya, tuh alamat kamu di mana? Di Tajur katanya. Di mana? RT 2, RK 4. Zaman dulu masih RK. RT, RK. Lalu, papanya siapa? Tan Gioksya. Oh, Tan Gioksya. Nama kamu Tan Swinyo. Saya ingat, masih muda waktu itu ya, 41 tahun yang lalu gitu.
Begitu kereta nyampe di Beos, bisa. Hari Sabtu saya ke Bogor, saya ketemu pendeta kastanya, saya bilang, bro, ada nggak di sini jemaatnya Tan Gyeoksia? Oh ada, itu yang dulu pensiunan polisi. Gitu. Ada anak gadisnya, oh ada 3, yang mana? Tan Swinyo, Tan Jadwa, atau Tan Sun Chin katanya. Saya bilang kalau nggak salah Tan Swinyo, tapi rumahnya di Tajur. Oh enggak, rumahnya di Lawang Seketeng. Berangkatlah diantar saya ke Lawang Seketeng. Sampai di sana itu, sepada katanya. Ya sebentar katanya, keluarlah ini Nona Tan Swinyo. Saya bilang, nggak salah lagi kamu, tulang rusuk saya. Alamatnya dia bohong, tapi kalau sudah jodoh alamat itu nggak biar bohong nggak bisa. Tak akan lari gunung dikejar. Pendeta kastanya bilang, Swi, kenapa kamu bohongin pendeta? Orang Kristen tuh, firman belum jadi daging. Ngebohongi saya, tapi ngebohongin pendeta kagak kena. Pendeta dibohongin Pak, durhaka. Jadi setelah itu singkatnya ada papi katanya, ada. Ngobrol lah di rumah. Terus ada apa bro katanya, cerita-cerita. Saya bilang saya ketemu di kereta, ya cerita aja lah gitu. Terus saya ingin punya jodoh. Mertua ini bilang waktu itu masih calon mertua, dia ketawa sambil nangis. Aduh, CN katanya, dia kan orang dari Tiongkok gitu ya. Jadi setelah itu saya bilang, ya Om terima kasih. Malamnya saya datang. Ternyata udah dikasih tahu kokoknya sama cicinya semua pada ngumpul. Udah pada ngumpul terus saya datang. Dibilang nih kok si kokonya bilang tuh, Wi katanya, panggilannya kan Sui, panggilannya Wi. Wi, lu dapat dari mana ini orang jelek begini katanya. Ya kok enggak, Wi mana tahu katanya. Ngomong tadinya katanya tulang rusuk, Wi kagak tahu katanya. Terus yang satu bilang, itu Fan Kui katanya gitu. Saya bilang, kok ngaibo Fan Kui yo? Geningan lu tahu ngomong Hokian katanya. Saya bilang gitu. Terus bilang, kenapa emang? Ini kan orang Batak katanya begitu. Kok emang kenapa? Orang Batak tukang makan orang katanya begitu. Saya bilang itu kok orang Batak tukang makan orang dulu sebelum firman jadi daging. Sekarang firman sudah jadi daging. Orang Batak sekarang tukang ngasih makan orang. Kalau dulu tukang makan orang sebelum jadi Kristen, tapi setelah firman Tuhan masuk, tukang ngasih makan orang. Gua mau tanya, lu punya nama siapa? Lu bilang tadi lu orang Tenglang katanya. Iya memang gua orang Tenglang gitu. Lu punya nama siapa? Tonga. Lu punya marga apa? Li. Saya kan Sili Tonga. Li Tonga. Akhirnya bilang, jadilah nikah. Makanya anak saya matanya semua sipit. Cucu saya juga sipit semua karena mantu yang satu marganya Kue, yang satu Lim. Ada Tan gitu ya sama. Jadi kalau firman sudah jadi daging berubah hidup kita. Di antara 13 anak mantu mertua saya, 9 mantu laki-laki karena anak perempuannya 9, anak laki-lakinya 4. 9 anak mantu laki itu mertua sampai meninggal dia bilang, Mami punya mantu 9, 8 itu Tenglang, yang satu Wana, tapi yang Wana yang Uhau katanya. Saya yang dibilang Uhau. Kenapa Mami? Yang 8 itu Bosui semua. Kenapa seperti itu? Firman sudah jadi daging. Saya yang dianggap anak mantu yang paling baik karena firman sudah jadi daging. Mertua saya meninggal di pangkuan saya. Usia 87 tahun. Jadi kehidupan kita menghadapi masa depan yang suram orang bilang, ketahuilah bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna adanya. Sampai sekarang saya punya anak mantu cucu,
Diberkati oleh Tuhan. Cucu saya yang pertama namanya Hana itu sekarang umur 16 tahun. Tapi dia sudah ditarik oleh bank. Nanti kuliah di perbankan ditarik oleh bank. Juara 1 terus di sekolah. Bahasa Inggrisnya jago. Ini cucu saya yang ketiga, laki. Dia juga juara 1 terus di sekolah. Karena apa? Mereka diajar dari kecil. Firman harus jadi daging dalam kehidupan. Kalau firman belum masih jadi daging itu ya nyanyinya juga asal-asalan. Ibadahnya juga asal-asalan. Ada jemaat, sekarang sudah jadi jemaat kami. Ini marga Manulang. Ini maaf kalau ada marga Manulang ya. Ini dia dulu di Jakarta, dia tinggal di Rawamangun. Selama 20 tahun dia di Jakarta sebagai tukang tambal. 20 tahun nambal di Rawamangun, kendaraan lalu lalang tapi hidupnya begitu-begitu saja. Gak punya rumah tetap aja ngontrak. Boro-boro punya motor. Dan akhirnya dia pindah ke Gunung Sindur ke tempat kami. Ketika dia pindah ke Gunung Sindur, saya mulai besuk karena ada jemaat bilang itu orang Kristen. Katanya. Saya bilang sama dia, Pak, Bapak orang Kristen? Iya Pak Pendeta. Apakah Bapak pernah ke gereja? Paling setahun sekali katanya. Kenapa Bapak setahun sekali? Apalah artinya ke gereja? Saya bilang, Pak, Bapak orang Kristen kan? Punya Alkitab Pak? Punya Bibil katanya. Baca itu Alkitab itu Pak. Hukum Taurat keempat. Baca bahasa Bataknya. Itu lebih telak lagi. Kalau bahasa Indonesia hukum Taurat keempat pasti ingat. Apa dibilang Pak? Ingat dan kuduskanlah hari apa? Hari apa? Hari Sabat kan? Kalau bahasa Batak beda. Coba Pak Marulua nih. Ingat kamu mah pabedion hari apa? Ingat dan kuduskanlah hari Minggu. Itu jelas bahasa Batak. Jadi namanya orang Kristen kalau hari Minggu dia tidak ke gereja, firman belum jadi daging. Kalau ingin diberkati hari Minggu, tutup toko. Kuduskan, kita mau datang ke gereja. Kita mau menyembah Tuhan supaya usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Dia bilang, bah itunya katanya. Iya Pak, datanglah ke gereja. Telekan bahasanya, ingat dan kuduskanlah hari Minggu. Itu bahasa daerah. Dan akhirnya saya bilang, anaknya, sudahlah anakku sajalah, si Butetlah ke gereja, aku belakangan saja. Akhirnya anaknya ini disuruh ke gereja. Dia bilanglah sama bapaknya, Pak, di gereja Opung itu enak kali Pak lagunya. Emang lagu apa? Kita joget-joget Pak. Ada lagunya di sana itu percis kayak kerjaan Bapak. Ayolah ke gereja. Emang apa lagunya? Aduh aku lupa katanya. Ayolah hari Minggu ke gereja lah ya katanya. Ceritanya hari Minggu diajaklah sama si Butet ini. Bapaknya ke gereja. Saya bilang, puji Tuhan Bapak sudah ke gereja. Saya sambut gitu ya. Iya Pak, kata ini. Si Butet katanya ada lagu di sini katanya joget-joget enak katanya. Kami kan gereja Pantai Kosta, mereka biasa di gereja suku kan gitu. Kita kan seperti tadi nyanyi joget-joget tepuk tangan kan gitu. Apa itu lagunya Pak? Saya bilang sama guru sekolah minggu, lagunya apa ya? Butet lagunya apa? Itu yang lagunya itu. Na 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 na. Oh, ku jatuh cinta padanya. Rupanya si Butet ini salah dengar. Dia bilang, ku jatuh cinta padanya. Nah iya tante itu dia katanya. Lanjutkanlah, nyanyilah dia kan. Ku jatuh cinta padanya, tambal ban dalam dan tambal ban dalam lagi. Harusnya nyanyinya kan tambah dan dalam lagi, tapi si Butet bilang tambal ban dalam lagi. Akhirnya si bapak ini bilang, bagus itu Pak, kalau gitu ku jatuh cinta, tambal ban dalam lagi katanya.
Gara-gara lagu tambal ban dalam lagi, Bapak ini akhirnya ke gereja. Saya bilang, Pak, hari Minggu pokoknya firman harus jadi daging, Pak. Hari Minggu ke gereja. Iyalah katanya, dia bikin kertas. Hari Minggu tutup, buka jam 14. Waktu itu ibadah baru sekali kami. Itu sekitar 30 tahun yang lalu. Dia pulang dari gereja. Bah, ada ban satu katanya. Puji Tuhan kata, dapat berkat dia. Sementara dia ke gereja, berkat Tuhan perintahkan. Itu Ulangan 28. Maka Tuhan akan memerintahkan berkat itu kepadamu. Biar usahamu ada di dalam, Tuhan yang sanggup memerintahkan. Karena dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Dalam waktu beberapa bulan kemudian, dia ke gereja. Hari Minggu ada orang bilang tuh, Le, banku sudah selesai. Yang mana banmu? Aku tak tahu karena banyak puluhan di sini ban. Berkatnya luar biasa. Akhirnya mereka punya rumah, punya mobil, dan punya segala-galanya. Karena firman sudah jadi daging dalam hidupnya. Sampai sekarang mereka berkata kemana-mana, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Tidak pernah dia tinggalkan aku. Sekalipun orang tua dunia meninggalkan aku, tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Yang penting sekarang itu firman harus jadi daging. Seperti ada di Manado, saya lihat yo. Karena kupingnya udah, namanya orang tua suka makan obat. Kupingnya udah mulai seperti bapak itu tadi, si Butet tadi. Nyanyi lagi dia. Bilurnya kita nyanyi. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa apa? Kesembuhan. Asal percaya saja rumah sakit hilanglah. Aturannya semua sakit hilangnya ini rumah sakit hilang. Itu nenek-nenek kupingnya udah mulai torek sedikit. Tapi yang penting bilur-bilurnya sungguh heran dah. Yang penting kita rajin ke gereja, kita datang ke gereja. Ada lagi di Tarutung ini. Orang kalau ke gereja itu ya karena biasanya kalau udah malam gitu suka main kartu begitu. Akhirnya hari Minggu dia datang ke gereja, udah ngantuk. Berita Natal kan itu, berita Natal biasanya tidak lepas tentang kelahiran Tuhan Yesus. Si bapak ini mulai duduk di belakang. Mulai ngantuk dia begini. Pak, jangan ngantuk Pak, itu pendeta lagi khotbah. Sudahlah. Kemudian pendeta dengan berapi-api dia khotbah. Saudara-saudara tahu Yesus sudah dilahirkan di mana dia? Dia dilahirkan bukan di istana raja. Tapi di mana dia dilahirkan? Di tempat yang sederhana. Di mana? Yang sebelah ngomong, Pak, pendeta tanya, di mana Bapak dilahirkan? Dia berdiri, di Tarutung Bapak, katanya. Itu karena firman Tuhan belum jadi daging. Kita datang ke gereja mau dengar firman Tuhan, amin. Supaya jadi daging. Kalau dia sudah jadi daging, kita nggak perlu takut. Orang bilang bagaimana masa depan cucumu, katanya saya nggak perlu takut. Saya serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bagaimana masa depan anak-anakku, katanya saya serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Yang saya tahu, dia merencanakan masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang luar biasa. Anak saya yang bungsu sekarang itu namanya Silas. Aku kemarin udah kenal ya, Pak. Dia sekarang kerja di IKN di Ibu Kota Negara. Kemarin Natal dia ikut hari Minggu. Selasa dia sudah berangkat ke Balikpapan. Hari Jumat kemarin dia telepon saya, Pak doain mau pulang nih. Berangkat 3 hari pulang. Saya bilang lu mah enak.
Dia bilang ini kan karena doa orang tua. Kan Tuhan janji masa depan penuh pengharapan. Amin. Saudara percaya? Harus itu dari daging dalam hidup kita. Kalau kita nyanyikan, aku percaya akan dia perisaiku. Kita nyanyi seperti itu. Tapi ada masalah, gimana? Aku ya bingung. Orang seperti itu firman belum jadi daging. Mari kita yakini. Seperti Yusuf. Begitu malaikat datang kepadanya. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena yang dikandung itu dari Roh Kudus. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan orang akan menyebut namanya Immanuel yang artinya apa? Apa nama artinya? Allah beserta saya. Allah beserta siapa? Saya. Amin. Jadi Immanuel Natal itu mengatakan Allah beserta kita. Penyertaannya itu sempurna sampai akhir zaman. Jangan kita khawatir lagi. Masalah makan minum. Nah, dia bilang. Kalau kita nyanyi. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Apalagi? Masih khawatir mau makan. Berarti firman belum jadi. Ini berita Natal loh. Kita harus yakin penyertaan Tuhan itu kekal. Dia sempurna. Coba kita lihat. Perkataan firman Tuhan lagi supaya kita percaya. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya. Yesaya pasal 9 kita lihat. Dalam Yesaya pasal 9. Supaya saudara pulang nanti bawa itu firman itu jadi daging. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Seorang anak apa? Telah. Berarti sudah toh. Seorang anak sudah diberikan untuk siapa? Saya. Amin. Seorang anak sudah diberikan untuk saya. Ini seorang anak telah lahir untuk saya. Seorang putra telah diberikan untuk saya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang apa? Penasehat ajaib. Yesus itu disebut penasehat ajaib. Kalau kita lakukan perintahnya akan terjadi keajaiban dalam hidup kita. Inilah penasehat ajaib itu. Seorang anak sudah diberikan, seorang anak telah lahir, diberikan untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Namanya disebut apa tadi? Penasehat ajaib. Sudah tahu mau tahu keajaibannya. Kalau kita lakukan perintahnya yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Ada satu kisah dalam Injil Lukas dan Yohanes. Itu ada seorang yang lumpuh 38 tahun. Di kolam Bethesda. Tuhan Yesus datang. Bro, mau sembuh katanya. Dia bilang apa? Boro-boro sembuh. Aku mau masuk ke sana, tapi aku mau ke sana orang lain sudah lebih dulu. Dia minta tolong sama orang lain. Lumpuh 38 tahun. Mau sembuh enggak katanya? Mau dong. 38 tahun dia di situ tiduran terus lumpuh. Tuhan Yesus bilang apa? Nasihatnya itu, angkat tilammu dan berjalanlah. Kalau firman belum jadi daging, dia ngomong apa? Bagaimana mungkin orang aku di sini udah 38 tahun, boro-boro bisa ngangkat. Tapi penasehat ajaib bilang, bangun dan angkat tilammu. Apa yang terjadi? Saat itu juga orang lumpuh itu bangun dan berjalan.
Orang Farisi ngeliat, kenapa kau bawa-bawa barang hari ini hari Sabat, nggak boleh kerja katanya. Siapa yang suruh? Dia bilang, aku nggak kenal, tapi dia yang suruh aku angkat tilammu berjalan, dia berjalan. Saudara, kalau ada yang sakit hari ini juga pagi ini, saudara akan pulang, lakukan firman Tuhan, lakukan perintah penasehat ajaib, saudara akan pulang, kesembuhan ilahi terjadi. Bulan lalu ketika saya ada di Sumatera Utara, ada seorang anggota DPRD. Dia divonis oleh dokter. Kemungkinan Januari sudah tidak ada nafas lagi. Karena dia sudah punya penyakit kronis. Ketika dia datang dalam ibadah KKR itu, saya hanya berkata, yakini firman Tuhan, kalau saudara percaya, saudara berdiri, berseru kepada dia, mujizat terjadi. Saya nggak tumpang tangan. Ketika menyanyi, besar anugerah Tuhan itu. Mujizat Tuhan terjadi, dia lakukan perintah Tuhan itu. Bangun, berdiri, bangkit. Dia bangkit. Selesai ibadah, dia bilang sama pendetanya di sana, boleh saya bersaksi? Karena dia anggota DPRD langsung dikasih kesaksian. Haleluya, katanya dia lari-lari ke sana kemari. Tadinya boro-boro dia bisa lari. Tapi dengan firman Tuhan, firman sudah jadi daging. Dia bilang sampai hari ini dokter mengatakan dari Medan mengatakan semua penyakitnya sudah hilang. Ada lagi dalam Injil Markus pasal yang ke-5. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun penyakit pendarahan. Ini maaf ibu-ibu, biasanya kalau ibu-ibu perempuan sakit pendarahan berapa lama sih? Maaf ya. Kalau udah tua mah nggak mungkin. Pendarahan berapa lama? Paling lama seminggu ya. Betul kan? Ini 12 tahun loh. 12 tahun dia. Tapi dia sudah dengar firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah tabib agung. Nasihatnya itu ajaib. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya dari belakang, aku pasti sembuh. Dia datang kepada Yesus. Markus 5 mengatakan, 12 tahun dia datang ke semua dokter, uangnya makin habis, penyakitnya makin parah. Tapi begitu dia datang ke penasehat ajaib itu, seketika itu juga penyakitnya sembuh. Ada lagi satu hal dalam pesta perkawinan di Kana. Dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Waktu itu ada pesta perkawinan. Mereka kehabisan anggur. Untungnya mereka undang Yesus. Diundang masuk ke dalam. Ketika kehabisan anggur, lalu datanglah Maria ibu Yesus berkata kepada yang punya pesta. Kita lihat Injil Yohanes pasal 2. Lihat dulu Yohanes pasal 2. Kita lihat di sana dalam Yohanes pasal yang kedua, bahwa saatnya ketika Maria berkata kepada Yesus dalam ayat 4, ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apa engkau dengan aku, Bu? Saatku belum tiba. Belum saatnya untuk melakukan mujizat. Tapi Maria bilang, ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu? Apa? Apa yang dikatakan kepadamu? Apa yang dinasehatkan kepadamu? Lakukanlah. Amin. Apa yang dinasehatkan, dia ini penasehat aja. Lakukan. Mereka kekurangan apa tadi? Anggur. Ya, supaya kita seperti sekolah minggu dulu. Mereka kekurangan anggur. Tapi Yesus bilang apa ayat 6? Di situ ada tempayan-tempayan yang disediakan untuk pembasuhan orang menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan, apa dia bilang? Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan, mereka butuh apa? Anggur toh.
Tapi Yesus berkata, isilah tempayan itu penuh dengan, ini penasehat ajaib. Mereka butuh anggur. Tuhan suruh isi penuh, kalau mau Tuhan sudah bilang jangan sedikit-sedikit, penuh aja. Berkatnya bagaimana? Penuh sampai melimpah. Isi penuh dengan air. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka bawa apa? Bawa apa mereka? Air toh. Yang mereka butuhkan apa? Anggur. Tapi penasehat ajaib itu sekarang bawa. Saudara mau apa sekarang? Mau sembuh? Saudara masih sakit? Ini mereka butuh anggur, yang mereka bawa air. Tetapi penasehat itu mengatakan, cedok, bawa. Yang mereka bawa itu air. Lalu ayat 9, mereka bawa. Itu kan ayat 8, lalu mereka pun membawanya, mereka melakukan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan itu tahu. Kapankah air itu jadi anggur? Ketika firman itu sudah jadi daging dalam hidup mereka. Mereka lakukan perintahnya, ketika mereka bawa, disitulah terjadi mujizat, air jadi anggur. Ketika saudara lakukan itu, firman sudah jadi daging. Saudara akan pulang dari tempat ini. Apa menjadi pergumulanmu itu sudah Tuhan lakukan semua. Firman sudah jadi daging. Seorang anak sudah diberikan untuk kita. Namanya disebut penasehat ajaib. Dia ada bersama dengan kita pagi hari ini. Dia bersama dengan kita. Penasehat ajaib. Bapa yang kekal. Raja damai. Dia ada pagi ini. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Bagaimana kata orang 2023 tadi? Kita bilang apa? Siapa takut? Sebab Yesus sebelum lahir, malaikat bilang, jangan takut. Setelah lahir, malaikat juga bilang, jangan takut. Kalau sekarang orang bilang, bagaimana 2023? Siapa takut? Sebab Yesus beserta dengan kami. Amin. Mari pemain musik kita datang, kita katakan, betapa hebat kuasanya bagi kita. Yuk kita nyanyikan itu, betapa hebat kuasanya bagi kita. Ini lagu tema Mubes beberapa waktu yang lalu. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara boleh di tempat. Agungkan Dia, apa yang menjadi permohonanmu. Firman menjadi daging, maka mujizat itu akan terjadi. Betapa hebat kuasanya bagi kita, yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa
Betapa hebat kuasa Tuhan. Oh, katakan betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita. Oh, bagi kita sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu hebat sampai pagi ini, kuasanya itu masih berlaku. Penasehat ajaib itu ada bersama kita pagi ini. Kalau engkau melakukan dan firman itu jadi daging dalam kehidupanmu, apa yang menjadi pergumulanmu engkau tidak perlu takut. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna kepada kita. Dia adalah Allah. Dia yang sudah menjadi daging dan diam di dalam kita. Terimalah dia. Biar dia dalam kehidupanmu, maka engkau akan pulang dari tempat ini. Apa yang menjadi pergumulanmu, katakan kepada dia bahwa betapa hebat kuasa itu. Kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada kita pagi ini. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Oh, betapa hebat kuasamu Tuhan. Engkau melihat anak-anakmu. Oh Yesus, Yesus, kuasamu itu engkau nyatakan pagi ini kepada anak-anakmu. Oh Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Oh, betapa hebat kuasamu Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita. Oh, bagi kita sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa hebatnya kuasamu itu ya Tuhan. Mujizatmu itu masih berlaku sampai pagi hari ini. Biarlah umatmu yang mendengarkan suaramu, firman itu menjadi daging dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak perlu takut lagi menghadapi hidup. Anak-anakmu yang sakit, biar mujizat itu terjadi. Biar penasehat itu terjadi pagi ini. Yang sakit mereka pulang dengan kesembuhan sempurna. Mereka membutuhkan pertolongan. Engkau melawat mereka. Karena firman itu sudah menjadi daging dalam hidup mereka. Nyatakanlah kuasamu. Nyatakan kemuliaanmu ya Allah. Biar mujizat itu tetap terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu benar-benar ajaib. Terima kasih Bapak. Kami sudah terima pertolongan-Mu.
penyertaan yang sempurna itu, kami akan masuki 2023 bersama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, katakan semuanya, amin, puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mempersembahkan. Sebelumnya, siapa yang merasa diberkati boleh angkat tangan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Allah kita. Haleluya. Biarlah firman itu menjadi daging dalam hidup kita. Amin. Oke, kita akan memberikan persembahan dan kita akan menyaksikan persembahan lagu dari teman-teman kita. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hatiku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersama Dia, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan
persembahannya sungguh luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman kita dari majelis. Oke, sebentar kita akan menyaksikan pengumuman untuk minggu depan. Multimedia, kami persilakan. Oh langsung, live. Saya udah Pak Anton. Terima kasih, puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan yang sungguh luar biasa telah memimpin kita pada hari ini. Kita boleh mengikuti ibadah dan merasakan kuasa daripada ibadah ini. Kita boleh memuji, memuliakan Dia dan boleh mendengarkan firman-Nya. Kami ucapkan banyak terima kasih atas nama Pak Gembala, majelis dan seluruh jemaat kepada Om Karel yang telah melayani dari jauh, dari Gunung Sindur ke tempat ini. Terima kasih Om, Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan sekalian, di sini kita boleh merasakan, menikmati kasih Natal ini bersama-sama. Gereja kita dalam rangka Natal ini juga telah bersama-sama untuk berbagi kasih. Ada bingkisan yang kemarin-kemarin kita sudah laksanakan dan kemudian juga ada yang masih kita lakukan menjadi bagian sukacita kita bersama. Dan Bapak Ibu dan sekalian, bahwa untuk hari ini hari Minggu Saudara, biasanya ibadah ini lengkap ya dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda dan di cabang. Tetapi khusus hari ini hanya satu kali ibadah ini aja. Tidak ada ibadah Natal atau ibadah yang kedua. Namun nanti sore adalah perayaan Natal gabungan. Jadi di Tugu itu tidak ada kegiatan ibadah di cabang Tugu, akan digabung di tempat ini menjadi satu perayaan Natal gabungan. Ya, kaum muda yang harusnya jam 6 juga akan bergabung semuanya di tempat ini. Jadi tadi sudah Tugu juga akan bergabung di sini dan kita laksanakan jam 5 sore biar tidak terlalu malam. Dan mohon Bapak Ibu dan sekalian memperhitungkan waktu untuk kehadirannya karena Yogyakarta ini luar biasa macet ya, banyak sekali orang-orang luar kota yang berkunjung ke kota Yogyakarta ini. Jadi apalagi kalau sepanjang dari Tugu sampai kantor pos itu sulit sekali, banyak jalan yang ditutup, mohon diperhitungkan. Jadi kita tetap akan mulai jam 5 tepat, yang mana kita juga nanti akan dihadiri oleh Ibu Pemimas Kristen daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Jadi jangan lupa nanti jam 5 kita ada perayaan Natal. Perayaan Natal kali ini akan dibuat spesial, jadi istimewa kata Pak Gembala. Jadi dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria, wanita, KMDM, lansia, semua terlibat di situ. Mari saksikan dan ikuti, dan ini akan ada berkat juga yang luar biasa bagi kita. Tadi kita sudah dapat berkat yang pertama ini. Nanti sore Om Karel juga akan sampaikan firman-Nya lagi, tambah berkat lagi. Ya. Jadi saya ulangi lagi, jangan kita sampai terlambat. Ya. Masalah hujan tidak hujan, sudah datang saja. Ya. Kita akan ikuti perayaan Natal nanti sore. Ya. Kemudian pengumuman berikutnya adalah berkenaan dengan setelah nanti perayaan Natal, pada tanggal 31 Desember kita akan ada ibadah tutup tahun yang disertai dengan pujian, kesaksian, firman Tuhan dan tentunya doa untuk mohon pimpinan Tuhan di tahun 2023. Itu kita laksanakan tanggal 31 di tempat ini, berarti hari Sabtu jam 6 sore. Diperkirakan kita hanya
ibadah ini berlangsung sekitar 2 jam saja. Karena nanti setelah itu jemaat akan kita ajak ramah tamah ya di gedung SAP di depan sana. Setelah itu tidak usah malam-malam karena besok paginya hari Minggu tepatnya tanggal 1 itu kita akan adakan ibadah awal tahun baru jam 7 pagi. Dan ini ya, hanya 1 kali saja. Jadi itu juga jatuh hari Minggu, hanya 1 kali saja. Dan disertai dengan perjamuan kudus, disertai juga ada pembagian ayat mas, dan juga ada kalender yang akan dibagikan. Ya, jadi kita ada rangkaian tadi dari acara tutup tahun, lalu ibadah awal tahun baru, kemudian kita juga ada ibadah satu lagi ini, anak-anak hari ini ibadahnya online, kasihan kalau enggak datang ya online ini ya, enggak ada ibadah sekolah minggu, kita tetap ada ibadah online. Nah besok minggu, wah kita jangan online ya, lebih baik kita udah selesai itu kita jam 10-nya akan diadakan ibadah anak-anak sekolah minggu. Dari yang paling kecil ya sampai yang paling gede gabungan di sini. Ya, karena itu kita butuhkan firman Tuhan untuk tahun 2023 ini. Tugu akan ada juga ibadah jam awal tahun baru, tentunya sama dengan di tempat ini ada perjamuan kudus, ya, pembagian ayat dan kalender, jamnya jam 4:15, ya, 16:15 itu bahasa Indonesia, bahasa Bataknya enggak tahu saya. Ya, saya kira itu saja. Sebelumnya mungkin biar para hamba Tuhan juga, para majelis tahu, pengurus juga tahu. Adakah yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Mohon angkat tangan, enggak diapa-apain ya, cuma kita ingin tahu saja. Angkat tangan kalau, woi kita kasih tepuk tangan aja. Puji Tuhan, selamat beribadah, puji Tuhan. Ada lagi yang mungkin di atas? Ada di atas? Oh ada juga yang di atas. Puji nama Tuhan. Ya, kita kalau boleh tadi firman Tuhan katakan, ya ingat hari Minggu, hari Sabat, hari Minggu ya kita datang. Jangan pada saat Natal saja ya Om ya, setiap minggu ya. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah Natal pada tahun ini dengan ucapan syukur tentunya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala untuk kemudian menutup dengan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur kami. Oh terima
Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Kami boleh bersama-sama memperingati kelahiran-Mu ke dalam dunia yang penuh dengan kekelaman. Engkau datang untuk meneduhkan kami, memberikan kedamaian, ketenangan, ketentraman bagi setiap kami. Firman-Mu telah disampaikan, kiranya firman Allah termeterai dalam setiap hati kami, sehingga kami tidak lagi menjadi orang-orang yang takut menghadapi berbagai hal yang terjadi, karena Engkau lebih besar dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi Engkau. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini. Berkati kekuatan kesehatannya, berkati keluarganya, berkati jemaat yang Tuhan percayakan, berkati dalam tugas-tugas organisasi. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman dengan setia. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kekuatan dan kesehatanmu. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha, pekerjaan serta studimu. Dan terimalah berkat Natal yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Pulang dan terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati.